Ya, saudaraku, sahabatku, kembali saya Urbanus Setekia Biolmen. Saya mau berbagi inspirasi untuk saudara-saudaraku, teman-temanku, pencari kerja. Saya mau bilang, kamu yang datang di Papua, mau berkarir di Papua, mau mengabdi di tanah Papua, sebelum kamu datang, atau kamu tidak punya saudara di tanah Papua, tetapi kamu punya niat, ingin terlibat dengan orang asli Papua, saya mau pesan kamu datang, kamu baca situasi. Kamu baca situasi, jangan sampai kamu terjebak dengan kamu punya niat bagus, kamu terjebak sehingga kamu bisa jadi korban. Korban kekerasan, korban pembunuhan. Saudaraku, sahabatku di seluruh tanah air ini. Saya senang, saya bangga. Secara pribadi, secara anak Papua, saya senang, saya bangga. Kamu mau datang mengabdi di atas tanah Papua untuk mencerdaskan anak bangsa, anak Papua, membuat orang Papua itu sehat, membuat orang Papua itu harus takut akan Tuhan. Saya akan angkat jempol buat saudara-saudaraku yang dari Nusantara lain. Satu hal yang saya pesan, kamu datang, kamu sesuaikan dengan situasi. Jangan sampai kamu terjebak, maka nyawa kamu terancam. Ini pesan penting saya. Kita mengabdi di tempat itu, kita tinggal hidup dan kehidupan seperti mereka hidup. Jangan kita merubah kehidupan kita dengan teman-teman lain datang pengaruh kita, jangan. Karena kita tidak tahu orang punya niat. Hari ini saya sudah berbuat baik ini. Saya sudah pendekatan dengan orang Papua. Sudah, saya sudah pergi duduk dengan orang makan. Saya sudah pergi berdusun dengan orang. Lalu kita sudah kehilangan kontrol. Kita lakukan hal yang lain. Itu ingat, penting sekali. Saya melihat dinamika ini mulai terjadi pembunuhan bagi guru-guru dengan tenaga nakes ini. Saya lihat ada situasi yang harus dijaga untuk saudara-saudara yang mengabdi. Harus dijaga, situasi yang harus dijaga secara pribadi, privasi. Jangan kita tampilan itu melebihi atau menggesek perasaan orang lain. Yang dulunya kita nyaman, kita membuat orang tidak akan nyaman. Hal-hal ini kita harus jaga. Begitu. Dari berpakaian, dari cara komunikasi, dari cara kita berjalan sama-sama. Ini cara-cara ini kalau kita awal datang, kita pertahankan yang itu. Kita jaga netral yang itu. Walaupun kita bilang saya tidak bermaksud lain-lain, tapi kalau dari tampilan, kita sudah tampil beda, selesainya kita. Saya berharap untuk saudara-saudara yang mau datang mengabdi di atas tanah Papua, mau ada di seluruh pelosok tanah Papua. Ini pesan saya bahwa ini pesan motivasi saya. Karena saya juga merasa senang kalau kalian datang untuk mencerdaskan anak Papua di tempat ini. Untuk merawat hidup dan kehidupan di tempat ini. Pesan saya, sebelum kamu datang, kamu berkoordinasi di daerah ini, di situasinya bagaimana. Kamu tanya dulu. Sebelum, walaupun dia gaji besar di daerah yang ditempatkan, dia gaji besar. Tapi kamu tanya tentang di sana tuh kehidupannya bagaimana. Tanya dulu. Sebelum kamu tiba di tempatnya, kamu tanya. Papua bagian ini bagaimana dia cara hidup orang-orangnya di sana, situasinya bagaimana. Kamu tanya dulu. Baru kamu datang. Setelah kamu datang, kamu amati. Oh, Papua ini dia bagaimana ya? Papua yang saya ditempatkan daerah ini. Orang-orangnya punya cara berbicara begini, orang-orangnya punya kehidupan begini. Kita pelajari kali supaya kita punya nyawa nih jangan terancam. Kita punya niat besar ini kita datang untuk mau bangun anak-anak Papua nih. Kita pakai kebiasaan yang di luar sana kita kasih tinggal dulu. Kita datang di Papua, kita sesuaikan. Orang yang sudah lama di sini. Telinga banyak mendengar, mata banyak melihat, otak, pikiran ini banyak analisa. Analisa harus kuat. Saudara, sayang kalau kita datang, kita tidak menjaga itu, kesian. Kita punya niat baik, tapi nyawa kita terancam. Begitu, saudara. Jadi harapan saya untuk saudara-saudara di tanah air,
yang punya niat untuk datang mengabdi di tanah Papua, sebelum kamu datang, kamu tanya-tanya dulu. Kamu petakan Papua ini bagaimana dulu. Papua ini kamu petakan dulu. Baru kamu datang, kamu mengabdi. Begitu. Kalau kamu tidak nyaman di Papua itu, kamu minta pindah ke Papua lain. Toh. Kan Papua ini luas. Papua pegunungan, Papua pantai, Papua selatan, Papua tengah, banyak. Papua ini kan ada berapa kabupaten dan provinsi berapa. Kamu tinggal pilih saya. Kalau kau tidak nyaman di Papua yang ditempatkan, kau minta toh, minta pindah. Supaya kau nyaman dengan kau punya niat tulus yang kau datang untuk membangun Papua seperti itu. Saudara, saya berharap sekali sehingga jangan terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi cerita bisu. Harapan kita yang bagus, kita datang, kita membuat hal yang mencederai niat kita, bahkan nyawa kita melayang. Padahal tanah Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Arti dari sebuah surga kecil yang jatuh ke bumi, bagaimana diartikan? Terima kasih. Pesan motivasi dari Provinsi Papua Selatan, Merauke.